pemisahan campuran. Di dalam pemisahan campuran terdapat beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sifat zat, kemudian ada perubahan materi, klasifikasi materi, kemudian ada metode pemisahan campuran. Yang pertama kita belajar tentang sifat zat. Sifat zat dibagi menjadi dua, yakni sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan perubahan fisika, sedangkan sifat kimia berkaitan dengan perubahan kimia. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan suatu benda yang tidak dapat membentuk zat baru. Sedangkan perubahan kimia, perubahan suatu benda yang dapat membentuk zat baru. Contoh dari perubahan fisika, yang pertama, lilin meleleh. Yang kedua, es batu dicairkan. Contoh perubahan kimia, yang pertama, kayu dibakar. Yang kedua, kertas dibakar. Selanjutnya kita ke klasifikasi materi. Materi dibagi menjadi dua, yakni zat tunggal dan campuran. Sedangkan zat tunggal dibagi menjadi tiga, ada ion, atom, dan unsur. Sedangkan campuran dibagi menjadi dua, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, kali ini kita membahas tentang wujud materi. Wujud materi ada tiga, ada padat, cair, dan gas. Dasar-dasar metode pemisahan campuran. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang dasar-dasar metode pemisahan campuran. Yang pertama ada perbedaan kelarutan, yang kedua ada absorpsi, yang ketiga ada perbedaan titik didih, yang keempat ada kecepatan mengendap. Sublimasi, yang ketiga ada kromatografi, yang keempat ada destilasi, dan yang terakhir ada kristalisasi. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat video di bawah ini. Yang pertama alat yang dibutuhkan yakni kertas saring, kemudian batang pengaduk dan pipet, kemudian gelas kimia, garam, pelarutnya kita menggunakan air, terus gelas ukur dan corong pisahnya. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 20 ml. Kita lihat kalau sudah pas 20 ml, baru kita tuangkan ke gelas kimia. Oke, sudah pas, kita tuangkan ke gelas kimia. Masukkan sedikit garam. Kemudian kita aduk. Aduk hingga homogen. Nah, setelah larut seperti ini, larut hingga larutan menjadi homogen ya. Setelah larut, kita siapkan alat-alatnya. Yang pertama ada corong. Kita masukkan ke sini. Kemudian
Kertas saringnya kita lipat dan kita masukkan ke dalam corong. Setelah masuk seperti ini, kita tuangkan larutannya tadi, larutan garamnya. Nah, sampai habis. Ini merupakan teknik filtrasi. Selanjutnya kita praktek sublimasi. Untuk sublimasi ini beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan, yakni yang pertama ada es batu beserta tempatnya, yang kedua ada pasir, yang ketiga gelas kimia, yang keempat ada naftalena, yang kelima ada korek, yang keenam ada pengaduk, yang ketujuh ada pembakar bunsen, yang kedelapan ada kaki 3, dan yang terakhir ada kawat kasar. Langkah pertama, kita campurkan pasir dengan naftalen. Kita aduk hingga dia tercampur. Untuk pasir dan naftalen ini merupakan campuran heterogen karena dapat dibedakan antara pasir dan naftalennya. Setelah itu kita nyalakan bunsennya. Selanjutnya kita taruh di atas kaki 3. Kita tutup dengan kawat kasar. Campuran tadi kita taruh di atasnya, dan es batunya kita taruh di atas campuran. Kita tunggu sampai naftalennya ini terpisah dengan pasir. Ciri-ciri dia terpisah yakni nanti akan ada kristal-kristal yang menempel di piring yang ada es batunya. Nah, kita lihat pada dinding-dinding kelas kimia terdapat beberapa naftalen yang sudah mengkristal. Oke, kalau sudah seperti itu kita matikan bunsennya. Cara mematikannya seperti ini. Kita angkat. Bikin sama. Nah, kita lihat ini hasilnya. Di dinding-dinding kelas kimia ada naftalen, dan di belakang kaca, di belakang piring kaca ada naftalennya juga. Ini membuktikan bahwa naftalen itu merupakan salah satu contoh dari teknik pemisahan campuran menggunakan sublimasi. Untuk alat yang dibutuhkan, yakni yang satu penyangga, yang kedua kain yang sudah diberi 2 titik. Titik pertama ini titik warna biru, titik yang kedua titik warna hitam dari tinta spidol. Yang ketiga yakni pelarut. Pelarutnya yaitu air. Langsung kita ke langkah kerjanya. Yang pertama, kita kaitkan kain yang sudah diberi titik tadi ke batang penjaganya. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan. Nah, kita lihat mana yang lebih cepat merambat ke atas. Karena kromatografi ini merupakan teknik di mana dia lebih
cepat merambat dari suatu tinta atau suatu warna. Oke, sudah. Dari sini bisa kita lihat cairan atau tinta yang berwarna hitam lebih cepat merambat daripada tinta yang berwarna hitam. Tinta yang berwarna biru lebih cepat merambat daripada tinta yang berwarna hitam. Oke, selanjutnya kita praktek kristalisasi. Langkah pertama, kita perkenalan alat dulu. Yang pertama ada corong beserta kertas saring. Kemudian pelarutnya kita menggunakan air, garam, gelas kimia, gelas ukur, korek, spiritus, dan pembakar bunsen. Kemudian kaki 3 dan yang terakhir kawat kasa serta batang pengaduk ya, jangan lupa. Oke, langkah kerjanya. Yang pertama kita tuangkan 10 ml air ke dalam gelas itu. Selanjutnya kita masukkan ke gelas kimia. Langkah selanjutnya kita tuangkan beberapa gram garam. Lalu kita aduk hingga larutan menjadi homogen. Setelah itu kita saring menggunakan teknik filtrasi. Selanjutnya kita tuangkan hasil penyaringan tadi ke dalam gelas kimia. Selanjutnya kita nyalakan pembakar. Setelah nyala kita pasang kaki 3-nya, kemudian kita pasang kawat kasanya. Nah, larutannya tadi kita taruh di atasnya. Kita panaskan sampai terjadi rekristalisasi larutan garam menjadi kristal garam. Nah, teknik ini membutuhkan didasarkan pada penguapan suatu zat. Nah, setelah terbentuk kristal, kita matikan apinya dengan cara seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini terbentuk kristal-kristal dari garam yang sudah kita larutkan tadi. Terlihat ya. Kalian sudah memahami materi yang tadi Ibu jelaskan, silahkan dikerjakan soal berikut ini ya.